Make Today Count by John C. Maxwell. Bab ke-1, bagian ke-4. Sikap. Beberapa pedoman untuk menolong Anda mendisiplinkan sikap Anda. Katakan sesuatu yang positif dalam setiap percakapan. Saya berusaha menumbuhkan kebiasaan untuk memasukkan komentar-komentar positif dalam tiap percakapan dengan orang lain. Hal itu diawali dengan mereka yang paling dekat dengan saya. Saat istri saya terlihat cantik, yang sering terjadi, saya mengatakannya. Saya memuji anak-anak saya setiap kali saya melihat mereka, dan saya pasti memuji cucu saya setiap kali saya melihat mereka. Namun, saya tidak berhenti di sana. Saya dengan jujur memuji, mendukung, membesarkan hati, dan menghargai orang lain kapanpun saya bisa. Tindakan itu sangat baik bagi saya, juga bagi orang-orang yang lainnya. Saya sangat merekomendasikannya dan saya tahu Anda bisa belajar untuk melakukannya juga. Hapus kosakata negatif dari kosakata Anda. Ayah saya pensiun di usia 70 tahunan, namun ia telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam public speaking. Latar belakangnya biasa-biasa saja, jadi ia selalu bekerja keras untuk belajar dan bertumbuh. Saat saya masih seorang bocah, ia sering membayar saudara laki-laki saya Larry dan saya 10 sen untuk setiap kesalahan tata bahasa yang kami temukan tiap kali ia berkhotbah. Itu hanyalah satu contoh bagaimana ia terus-menerus berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Saya curiga ia juga melakukannya agar kami juga belajar lebih banyak mengenai tata bahasa. Saat tiba waktunya untuk mengendalikan sikap Anda juga bisa melakukan hal-hal seperti itu. Anda atau seseorang dalam daftar Anda bisa saja mencari kata-kata negatif dalam kosakata Anda, sehingga Anda bisa berusaha untuk menghilangkannya. Inilah daftar yang bisa menolong Anda memulainya. Hilangkan "saya tidak bisa", sebaliknya katakan "saya bisa". Hilangkan "seandainya", sebaliknya katakan "saya akan". Hilangkan "saya tidak yakin", sebaliknya katakan "saya tahu". Hilangkan "saya tidak memiliki waktu", sebaliknya katakan "saya akan memberi waktu". Hilangkan "mungkin", sebaliknya katakan "tentu saja". Hilangkan "saya takut", sebaliknya katakan "saya percaya". Hilangkan "saya tidak percaya", sebaliknya katakan "saya yakin". Jika Anda terus-menerus mencari dan memegang hal-hal positif serta menghapus yang negatif, Anda akan menolong diri Anda untuk mulai berpikir dengan lebih positif setiap hari. Tunjukkan rasa terima kasih pada orang lain setiap hari. Lebih dari banyak hal lainnya, ucapan syukur terlihat seperti hal yang paling sedikit diungkapkan. Seberapa sering orang-orang melakukan lebih dari yang diharapkan dengan cara mengucapkan terima kasih? Seberapa sering Anda menerima ucapan terima kasih saat Anda menerima pemberian? Lebih penting, seberapa sering Anda mengungkapkan terima kasih pada orang lain? Dalam kebudayaan kita, orang-orang cenderung tidak bisa menghargai nilai penting dari ucapan terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, Oprah Winfrey memotivasi jutaan pemirsa TV agar membuat jurnal ucapan terima kasih untuk menolong mereka menghargai hidup. Amy Vanderbilt, jurnalis dan penulis buku etika, mengatakan, saat kita belajar untuk mengucap syukur, kita belajar untuk tidak berkonsentrasi pada hal-hal yang buruk, namun pada hal-hal baik dalam hidup kita. Memikirkan mengenai hal-hal yang baik menolong kita untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur akan menolong kita untuk memiliki sikap yang lebih positif. Memiliki sikap yang positif akan membimbing kita untuk memikirkan apa yang baik, bukan yang buruk. Itu adalah siklus positif yang berjalan dengan sendirinya. Keputusan sikap Anda hari ini.
Di mana Anda berdiri saat tiba waktunya untuk sikap Anda hari ini? Ajukan ketiga pertanyaan ini pada diri Anda. 1. Apakah saya telah memutuskan untuk memilih dan menunjukkan sikap yang benar setiap hari? 2. Jika iya, kapan saya mengambil keputusan itu? 3. Apa yang sebenarnya telah saya putuskan? Disiplin sikap Anda tiap hari. Berdasarkan pada keputusan yang Anda ambil mengenai sikap, satu disiplin apa yang harus Anda praktekkan hari ini dan setiap hari untuk menjadi sukses? Demikian Make Today Count bab pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.